Selamat pagi anak-anak ibu terkasih. Ketemu lagi bersama ibu. Hari ini kita akan memulai belajar. Di sini kita belajar PPKN tema 2, subtema 2. Tapi sebelum belajar, kita harus berdoa dulu ya anak-anak. Ayo, lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, kami mengucapkan terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami lagi. Berkatilah anak-anak kami yang di rumah Bapa untuk mengikuti pembelajaran online supaya dapat mengikuti dengan baik dan benar. Dan juga kami mendoakan orang tua kami, berikan selalu kesehatan, panjang umur. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan perantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Materi kita hari ini adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya anak-anak, jadi rasa syukur kita kepada Tuhan atas ciptaannya tadi adalah dengan menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan tersebut supaya tidak punah. Ya anak-anak, cara melestarikan hewan antara lain: 1. Memberi makan dan minum secara teratur. Jadi anak-anak, hewan ya yang kamu pelihara ataupun yang kamu lihat seperti di kebun binatang, ya kita harus beri makan dan minum supaya dia bertahan hidup. Ya anak-anak. Yang kedua, diberi kandang yang bersih. Berilah kandang tempat dia tinggal. Makanya kalau kita memelihara harus dibersihkan. Jangan dibiarkan kotor. Kan dia tidak bisa membersihkan kandangnya. Tetapi kitalah manusia membersihkan kandangnya. Yang ketiga, tubuh hewan dibersihkan secara teratur. Ya, hewan juga perlu dimandikan supaya sehat dan tidak bau. Jadi anak-anak, ini juga salah satunya cara menjaga melestarikan hewan tersebut. Yang keempat, diternakkan agar menjadi banyak. Contohnya di sini kamu punyai hewan ayam, ya. Ayam kan bertelur, ya. Jadi dari telurnya itu berkembang menjadi anak ayam. Kan banyak-banyak dia. Sama seperti juga hewan kucing. Kucing kan melahirkan. Kucing melahirkan, kadang dia anaknya ada 3, 4. Diternakan supaya tidak punah, tetap ada hewan tersebut. Jadi inilah contoh cara menjaga dan melestarikan hewan. Nah, ini adalah hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya anak-anak, yang pertama, contoh hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Ayo, coba kamu lihat gambar yang pertama itu apa? Siapa yang tahu anak-anak? Iya, betul. Itu adalah gambar kuda. Jadi anak-anak kalau pernah naik delman, itu kan kuda yang menarik delman tersebut. Jadi delman itu adalah alat transportasi yang ditarik oleh kuda dan dikendalikan oleh kusir. Pasti anak-anak pernah kan dengarkan lagu ini. Coba kamu dengarkan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk.
tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Itu dia lagunya anak-anak. Jadi kuda tenaganya digunakan untuk delman. Gambar yang kedua adalah unta ya anak-anak. Unta ini kita sering lihat di TV ya, tapi lebih banyak itu tinggal berada di negara Arab, di gurun pasir ya. Jadi unta ini juga mengangkat barang-barang ya, ataupun orang-orang berwisata di Arab. Itu dia anak-anak contoh hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Yang kedua adalah contoh hewan yang dimanfaatkan susunya. Yang pertama itu adalah gambar sapi. Sapi dimanfaatkan susunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi anak-anak harus rajin minum susu sapi supaya tubuhmu sehat dan kuat ya anak-anak. Baru gambar yang kedua, kambing ya. Kambing juga ada manfaat susunya untuk kesehatan manusia. Itulah dia contoh hewan yang dimanfaatkan susunya. Gambar yang ketiga yaitu contoh hewan yang dimanfaatkan dagingnya. Ayo, gambar yang putih itu gambar hewan apa ya? Siapa yang tahu? Betul, itu adalah gambar bebek. Bebek juga dia dagingnya bisa dimakan. Ya anak-anak, dagingnya rasanya manis loh bebek itu. Dan dia juga bertelur. Gambar yang kedua adalah ayam. Iya, ayam juga dagingnya ya dimakan oleh manusia dan juga telurnya bisa dimakan manusia. Jadi sudah dua manfaatnya dari hewan tersebut ya anak-anak. Jadi inilah beberapa hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sosial harus melestarikan dan menjaganya supaya hewan-hewan tersebut tidak punah, tetap ada di dunia ini ya anak-anakku. Nah, selanjutnya adalah hewan. Hewan itu ada dua jenis, hewan liar dan hewan ternak. Tapi pertama ibu jelaskan dulu ya anak-anak hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup bebas di alam terbuka. Jadi kalau anak-anak pergi ke hutan, di situ kamu akan menjumpai beberapa hewan liar seperti yang ada gambar di layar tersebut. Ini adalah gambar yang pertama adalah harimau. Siapa yang pernah melihat harimau anak-anak? Pasti ada beberapa sudah pernah melihat harimau. Ini adalah salah satu contoh hewan liar. Ya anak-anak, ini adalah hewan yang berbahaya. Jadi kalau anak-anak misalnya pergi ke kebun binatang, berhati-hatilah jika melihat harimau. Yang kedua adalah orang utan. Orang utan ini sama seperti monyet. Ya anak-anak, inilah contoh hewan liar. Sekarang kita masuk hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Contohnya seperti yang kamu lihat yang ada di layar. Ada ayam. Ayam ini dipelihara manusia. Ya. Yang kedua, siapa yang bisa tebak ini burung apa? Anak-anak. Ini adalah burung puyuh. Selain itu, burung puyuh ini juga bertelur. Telurnya bisa dimanfaatkan oleh manusia.
Ini, nah, telurnya itu kecil-kecil. Dia warnanya kecoklatan campur hitam-hitam. Pasti anak pernah makannya itu, ya anak-anak. Nah, inilah dia contoh hewan ternak. Nah, anak-anak, ciptaan Tuhan itu kan ada 3, anak-anak. Pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Di antara yang 3 itu, yang paling mulia adalah manusia. Kenapa dikatakan manusia? Karena memiliki akal dan pikiran yang sehat. Nah, sebagai makhluk yang paling mulia, anak-anak, kita harus menolong sesama yang kesusahan atau kesulitan. Karena sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Jadi kita hidup di dunia ini tidak bisa sendiri, saling membantu, saling menolong. Karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi anak-anak dari kecil tanamkanlah membantu orang yang terkena musibah. Misalnya banjir, dia kena banjir, kebakaran. Nah, kita harus bantu. Ya anak-anak, berbagi namanya sesama teman. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak SD Malania harus saling menolong sesama teman di kelas atau dimanapun. Oke? Nah, dalam saling tolong menolong sesama manusia, ya, itu terdapat pada simbol sila yang kedua. Apa itu simbolnya? Adalah rantai. Coba kamu perhatikan gambar rantai itu. Itu kan saling bersambung satu sama lain. Ya, tidak terpisahkan. Nah, seperti itulah kita manusia. Saling membutuhkan satu sama lain, tidak terputuskan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang mana isi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi anak-anak, rakyat Indonesia walaupun ada yang berkulit putih, hitam, ya, itu sama, adil, tidak dibeda-bedakan oleh negara Indonesia. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati dari perbedaan yang kita miliki. Oke anak-anak yang terkasih? Nah, sekian dulu anak-anak pembelajaran kita tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Jadi anak-anak, kita harus menjaga dan melestarikan hewan tersebut supaya tidak punah dan menghargai setiap perbedaan yang ada di negara Indonesia. Oke, pesan ibu adalah kepada anak-anak, jaga selalu kesehatan, buat gembira orang tuamu di rumah, ceria. Jadi kalau disuruh mengerjakan PR, jangan melawan ya anak-anak, tapi turut dan patuhilah. Oke anak-anak, selamat pagi, dadah.